Shalom saudara-saudara. Damai di hati. Shalom. Jadi dalam ibadah saat ini kita akan memikirkan ayat yang kedua. Waktu ibadah Prekom Bapa juga dengan tim doa pada hari Minggu, kita sudah memikirkan ayat 1 dari Roma 12 ini. Dan karena itu sekarang seri duanya, ayat 2. Nanti kalau ibadah lagi ada, nanti berikutnya lagi ya, ayat-ayat yang lain. Jadi kita review sedikit tentang ayat 1 itu, dan bahkan tentang kitab Roma ini dulu. Jadi dua hal yang akan menjadi poin review kita di malam hari ini. Yang pertama ialah kita sudah melihat, khusus bapak-bapak dan tim doa berarti, pada hari Minggu lalu itu bahwa Roma 12 ini, kitab Roma ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 11 yang berisi tentang segala sesuatu yang Tuhan Allah sudah berikan kepada kita melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus. Dia telah memberikan kepada kita penebusan dosa, dia telah memberikan kepada kita pembenaran, dia telah memberikan kepada kita iman. Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Karena itu dia juga sudah memberikan kepada kita firman. Dia memberikan kepada kita keselamatan, kehidupan kekal. Dia memberikan kepada kita pemeliharaannya, dan bahkan segala bentuk kemurahan berkat-berkatnya dia sediakan dan senantiasa dia berikan kepada kita. Itu pasal 1 sampai pasal 11. Lalu pasal 12 sampai pasal 16 berbicara tentang apa? Yaitu tentang apa yang dapat kita berikan kepada dia. Jadi kalau 1 sampai 11 apa yang Allah berikan kepada kita, pasal 12 sampai pasal 16 tentang apa yang kita berikan kepada Allah. Apa yang dapat kita berikan kepada Allah, yaitu memberikan loyalitas kita kepadanya, kesetiaan kita kepadanya, memberikan pengabdian kita kepadanya. Dan khusus pasal 12 ayat 1 sampai berapa tadi? Sampai 8 berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan, memberikan kepada dia suatu ibadah yang sejati. Dan mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Allah berarti mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Persembahan yang hidup itu sudah dilihat waktu hari Minggu itu. Ya, semua tubuh kita ini kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Totalitas hidup kita, mulai dari organ-organ tubuh, kepala yang di dalamnya ada pikiran saat kita ibadah, fokus kepada Tuhan. Jangan pikirkan yang lain. Mata kita sepanjang ibadah fokus kepada Tuhan. Jangan cuma lia-lia hal yang lain. Ada ibu-ibu cuma lia-lia orang pakai baju. Ada yang sobaku bese, waktu kom ibu baju itu dia pakai, kolom itu dia pakai, sekarang itu dia pakai, so tidak ada baju lain. Ada yang baku bise, kita tahu dia cuma golongan 3 ASN, siapa DP Taso, merek Roteli. Jangan-jangan mulai pikiran negatif. Berarti tidak mempersembahkan mata, tidak mempersembahkan mulut untuk Tuhan. Jadi ibadah yang sejati. Tangan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, dengan membuka Alkitab, dengan memegang uang, meletakkannya di pundi-pundi. Kalau di gereja bawa di persembahan. Jangan cuma pakai buka-buka HP, main-main HP, scroll-scroll, model-model baju, model-model sepatu sementara ibadah. Jangan cuma main game sementara ibadah. Jangan cuma WA-WA-an sementara ibadah. Tapi tangan kita, jari kita, kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Kaki, hati, telinga, semuanya untuk Tuhan. Sepanjang ibadah dikhususkan untuk Tuhan.
Lalu persembahan yang kudus itu ialah persembahan hidup kita, tubuh kita yang mewujudkan kehendak Allah, sehingga hidup kita jadi berbeda dengan cara hidup dunia pada umumnya, cara hidup orang-orang yang masih hidup di bawah kuasa dosa. Maka tubuh kita ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat ayat 2. Sebenarnya ayat 1 ini masih bisa dikembangkan lagi. Kita bisa berbicara tentang ibadah yang sejati itu seperti apa. Tapi nanti lain waktu. Sekarang kita memikirkan ayat 2. Nah, kalau ayat 1 itu sudah berbicara tentang ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maka ayat 2 ini berbicara secara lebih lanjut tentang bagaimana kita dapat mewujudkan suatu kehidupan yang dapat dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Nah, ayat 2 ini terdiri dari 3 frase atau 3 kalimat. Frase yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Frase yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Frase yang ketiga, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita lihat 3 frase ini satu demi satu. Yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia dalam frase ini, bahasa aslinya ditulis dengan istilah bahasa Yunani aion. Aion. A-I-O-N. Yang sebenarnya secara harafiah artinya adalah saman. Saman dalam hal ini tren saman, yaitu tren saman yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Tren saman yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa, tren saman seperti apakah itu dalam konteks jemaat Roma pada waktu itu? Yang sebenarnya juga dalam konteks jemaat Kristen Perjanjian Baru, di dalam konteks kebudayaan Yunani pada waktu itu. Kita sudah lihat waktu tim doa di Ibu Cherry tentang salah satu tren yang berkembang di tengah-tengah kekristenan abad pertama itu adalah pengaruh budaya Yunani dari paham Platonisme. Saya tidak ulang lagi itu. Saya hanya menambahkan lagi bahwa salah satu bentuk dampak dari paham Platonisme itu muncul satu paham yang lain yang namanya paham Epikurisme. Dan paham Epikurisme inilah juga yang sangat berpengaruh dalam dunia Kristen di abad pertama itu, termasuk yang sangat berpengaruh pada jemaat Roma. Jemaat Roma ini terdiri dari sebagian kecil orang-orang Kristen asal Yahudi. Sebagian besar orang-orang Kristen asal Yunani, atau yang berkebudayaan Yunani, atau yang non-Yahudi. Kalau bahasa yang lama, orang-orang dulu menyebut kaum Gentile. Kaum Gentile artinya orang-orang Kristen asal kafir. Cuma kalau enak Pak mau cuma bahasa seperti itu lagi kan sekarang, jadi orang sebut saja. Sebagian besar anggota jemaat rumah itu terdiri dari orang-orang Kristen yang berkebudayaan Yunani. Sebagian kecil orang-orang Kristen yang berkebudayaan Yahudi. Nah, jadi paham
filsafat Yunani, dalam hal ini epikurisme, sangat berpengaruh terhadap jemaat Roma yang terdiri dari sebagian besar orang-orang yang berkebudayaan Yunani itu. Apa paham epikurisme itu? Nah, salah satu ajarannya ialah bahwa, sama sebenarnya dengan Platonisme yang kita bicarakan di rumah Ibu Cherry itu, bahwa mereka melihat tubuh manusia itu terdiri dari dua elemen. Yang pertama elemen tubuh, yang kedua elemen yang namanya jiwa. Dan tubuh ini kotor, cemar, rusak, dan mortal atau mati. Jadi akan habis lenyap kalau sudah mati. Tidak ada konsep tentang kebangkitan tubuh. Nah, karena itu minggu lalu 1 Korintus 15 Paulus mematahkan pemikiran itu, bahwa ada kebangkitan tubuh, buktinya Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan tubuh. Dan karena itu orang-orang Kristen akan mengalami kebangkitan tubuh. Saya tidak ulang lagi. Nah, jadi tubuh ini mati lenyap. Sementara jiwa itu suci, baik, dan karena itu immortal atau abadi. Immortal artinya tidak mati, abadi. Nanti ketika tubuh sudah mati, jiwa akan lepas karena tubuh ini adalah penjara jiwa. Dan jiwa akan kembali pada keabadian. Jadi jiwa itu suci, baik, kekal. Tubuh itu mati habis. Lalu kaum epikurisme mengajarkan, karena tubuh itu kotor, cemar, merosot, mati, dan jiwa itu abadi, baik, tidak terkontaminasi oleh tubuh yang cemar dan kotor itu, tetapi dia tetap memiliki natur yang baik dan akan kembali pada keabadian. Maka sekarang, selagi kita hidup ini, kata paham epikurisme, mari kita menyenangkan tubuh kita. Mari kita bersenang-senang. Mari kita membuat tubuh kita menikmati kesenangan. Mari kita makan sekenyang-kenyangnya hari ini, sebab besok kita akan mati. Mari kita menikmati kepuasan apa saja tanpa mempedulikan norma-norma moral, norma-norma etika. Karena tubuh ini akan mati. Dan jiwa tidak akan terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak memperhitungkan norma-norma moral, norma-norma etika itu, karena tubuh ini akan mati. Nah, itu paham epikurisme. Mempengaruhi masyarakat berkebudayaan Yunani, termasuk orang-orang Kristen yang ada di Roma ini. Nah, bagaimana konkretnya kehidupan yang dipengaruhi oleh paham epikurisme itu yang ditunjukkan oleh jemaat Kristen yang ada di Roma? Itu yang dicatat oleh Paulus pada Roma 1 ayat 24 sampai 31. Coba kita baca sama-sama. Roma pasal 1 ayat 24 sampai 31. Ya. Kita baca berbalas-balasan. Roma pasal 1 ayat 24 sampai 31. Balas-balasan ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berakhir mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dan beri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.
Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, ibu-iat, dan kebajikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasih. Nah itu wujud konkret perilaku akibat pengaruh dari epikurisme. Itu yang menjadi aion, yang menjadi tren zaman pada waktu itu. Bahkan makin menjadi. Termasuk kejahatan-kejahatan, ketidakadilan, kebohongan, perkelahian, perseteruan, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan aion atau tren zaman, saudara-saudara. Nah, itulah yang dimaksud dengan frase yang pertama dari pembacaan kita tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan tren zaman ini. Ya, dalam bahasa positifnya atau dalam kalimat positifnya, hendaklah hidupmu berbeda dengan tren zaman ini, saudara-saudara. Nah, di zaman kita sekarang ini, bukankah tren zaman yang terjadi pada abad pertama itu masih juga menjadi tren sampai sekarang ini? Karena itu memang adalah merupakan tren dari zaman yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Masih terjadi. Nah, dalam konteks syukur pernikahan pada malam hari ini, tentu kita boleh memikirkan tren zaman perceraian yang terjadi di mana-mana. Perselingkuhan yang terjadi di mana-mana. Yang menjadi ancaman terhadap eksistensi keberadaan dari keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan, yang menjadi ancaman bagi iman Kristen. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan pada frase pertama, jangan menjadi serupa dengan tren zaman ini. Kalau toh tren itu begitu kuat mempengaruhi kita, maka kita juga harus memiliki kekuatan iman agar supaya tidak menjadi serupa dengan tren zaman itu. Dan bahkan kalau boleh, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya menciptakan tren yang positif. Tren firman untuk menjadi apa? Untuk menjadi kontra budaya. Untuk menjadi kontra tren zaman ini. Sehingga di tengah-tengah tren zaman yang hidup di dalam kemesuman, yang hidup di dalam perceraian, yang hidup di dalam pelanggaran norma-norma moral, orang-orang Kristen hadir di lingkungan tempat tinggalnya, hadir di lingkungan tempat kerjanya, hadir dimanapun ia berada dan berkiprah dengan tren kehidupan yang Kristiani. Menjadi kontra budaya, menjadi kontra dari tren zaman ini. Jadi dengan demikian kita dapat mewujudkan satu kehidupan yang berbeda dengan aion, dengan tren zaman ini. Sekarang kalimat yang kedua. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, supaya kita dapat mewujudkan kehidupan yang berbeda dengan tren zaman yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa ini, maka kita harus mengalami perubahan di dalam budi. Kata budi di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, nous. Nah, nous itu sebenarnya menunjuk bukan hanya pada budi, tetapi keseluruhan dari jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran atau akal budi, perasaan, dan kehendak. Itu jiwa. Jadi pikiran itu bagian dari jiwa. Akal budi itu bagian dari jiwa. Ketika juga nous, kita berbicara tentang nous, maka berbicara juga tentang hati sebenarnya. Kalau orang berkata, di Alkitab banyak berbicara seperti itu. Simpanlah firman di hatimu. Itu maksudnya di pikiran. Itu maksudnya di nous.
di akal budi kita. Ya. Nah, berubahlah. Kata berubahlah itu, kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ditulis dengan istilah metamorfo. Nah, dari kata metamorfo itu muncul istilah metamorfosis. Bagaimana itu metamorfosis? Metamorfosis itu sama seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Dari telur ulat, dia jadi ulat, kemudian dia jadi kepompong. Beberapa minggu kemudian kepompong ini pecah, lalu kemudian keluar dari sana kupu-kupu yang indah sekali. Dari ulat yang begitu buruk rupanya, begitu menggelikan, tidak disukai, lalu kemudian secara bertahap mengalami perubahan dan menjadi sebuah makhluk yang indah yang namanya kupu-kupu. Itu metamorfosis. Jadi berubah di sini adalah berubah secara bertahap. Pelan-pelan saja, kalau cepat lebih bagus. Yang penting kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita, karakter kita mengalami perubahan tahap demi tahap. Makin hari hidup kita makin menjadi lebih indah. Makin hari hidup kita makin jadi lebih baik. Tetapi perubahan itu, kata frase yang kedua ini, mulai dari mana? Mulai dari akal budi. Mulai dari pikiran. Jadi pikiran yang sudah dipengaruhi oleh paham-paham yang tidak benar seperti epikurisme tadi, harus dihancurkan dan mengalami pembaharuan. Maka agar supaya pikiran kita, hati kita, hidup kita mengalami pembaharuan yang berdampak pada perubahan-perubahan karakter, cuma satu caranya. Akal kita, pikiran kita, nous kita harus terlebih dahulu diubah. Supaya berubah maka cuma satu caranya, yaitu Roh Kudus memakai firman untuk ditanamkan dalam pikiran kita, merubah mindset kita, terjadi transformasi mindset. Merubah pikiran kita dengan mengisi pikiran kita dengan firman. Terus menerus isi pikiran kita dengan firman. Secara kontinu, secara berkesinambungan, secara serius kita buka pikiran kita untuk diisi dengan firman. Dan mulai menutup pikiran kita terhadap konsep-konsep aion, konsep-konsep zaman, yang dapat membentuk cara hidup yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi cuma satu caranya, firman. Dan Roh Kudus memakai firman untuk merubah pikiran. Nah, pikiran ini adalah pencetus perilaku. Perilaku mulai dari pikiran. Perilaku mulai dari hati. Karena itu Amsal 4 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau yang kedua, Matius 12 ayat 33. Coba kita baca sama-sama. Matius 12 ayat 33 sampai 35. Dan saya tidak salah ayat. Matius 12 ayat 33 sampai 35. Kita baca sama-sama dengan kedengaran 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi pikiran, hati itu menjadi gudang perbendaharaan kita,
Dan sama seperti ilustrasi yang Tuhan Yesus katakan, pohon yang baik diketahui dari buahnya. Kalau buahnya baik, pohon itu baik. Kalau buahnya jahat, pohon itu jahat. Kelakuan yang buruk berarti hatinya buruk, pikirannya buruk. Kelakuan yang baik berarti hatinya baik, pikirannya baik. Maka supaya kita menghasilkan kelakuan-kelakuan, karakter-karakter, perbuatan-perbuatan yang baik, pikiran kita, hati kita itu harus baik dulu. Caranya firman. Roh Kudus pakai firman untuk membuat pikiran kita makin hari makin diubahkan. Dan makin hari makin diperbaharui. Maka karakter kita pun akan ikut pikiran kita. Makin hari kita makin dapat mewujudkan kehidupan yang menampakkan karakteristik perilaku yang baik. Akan tetapi di sini juga saudara-saudara, saya lupa bilang tadi tentang tren zaman yang di frase pertama itu. Kalau ada epikurisme, ada juga tren lainnya. Waktu itu ada aliran asketisme. Itu kebalikan dari epikurisme. Kalau epikurisme tadi sudah kita lihat ialah menikmati kesenangan-kesenangan tubuh dengan mengabaikan prinsip-prinsip moral dan etika. Yang penting bersenang-senang saja, nikmati saja kehidupan ini. Jadi hedonisme, konsumerisme masuk di situ, epikurisme itu. Sebaliknya, asketisme itu adalah paham yang mengajarkan agar supaya jiwa kita ini bisa kembali ke keabadian, maka tubuh kita ini harus kita katakanlah menjalani kehidupan yang menyiksa diri. Sehingga apa? Saya pakai contoh-contoh dalam konteks sekarang. Kalau mau pergi di Johar, tidak perlu naik motor, tidak perlu naik oto. Tuhan marah itu, berjalan kaki saja. Itu kehidupan yang menyiksa diri. Kalau mau tidur, tidak usah di king coil. Tidur di dipan saja, dipan keras. Pakai papan. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, itu asketisme. Makan nasi dan garam saja, tidak usah pakai ikan. Itu contoh-contoh dari asketisme. Ya. Jadi kalau di abad pertengahan, asketisme itu berkembang menjadi monastisme. Monastisme itu adalah ajaran bahwa hidup ini harus membiara. Karena itu dalam kekristenan muncul kelompok-kelompok yang hidup dalam biara. Sampai sekarang masih ada, itu pengaruh dari ajaran monastisme. Ya, tidak perlu ketemu dengan orang-orang, hidup membiara saja dengan mempraktekkan ajaran asketisme itu. Tapi bahkan lebih parah lagi, sekarang so membiara. Nah, dua paham ini adalah dua paham yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga Yohanes Calvin katakan, kita boleh menikmati kesenangan-kesenangan yang disediakan oleh Tuhan, tetapi jangan terikat dan terpikat kepadanya. Dan kesenangan-kesenangan yang masih dalam batas-batas kewajaran moral, itu kata Calvin, yang dalam ajarannya dikenal dengan istilah, apa itu istilahnya? Complexio oppositorum, bahasa Latin. Complexio itu kompleks artinya rumit, oppositorum artinya pertentangan. Yaitu pertentangan yang rumit antara dua sisi, yang baik dan yang jahat, yang boleh dan yang tidak boleh. Maka ambil jalan tengah, boleh menikmati kesenangan-kesenangan dunia, makan enak, pakai baju bagus, dapat jabatan, punya uang yang banyak, punya harta kekayaan, boleh. Akan tetapi dalam batas-batas kewajaran, batas-batas moral, etika, dan jangan terikat serta terpikat padanya. Itu tuh complexio oppositorum. Nah, jadi rubah mindset kita, pikiran kita, hati kita dengan cara mengisinya dengan firman Tuhan. Tutup akses terhadap dunia, agar supaya jangan dunia membentuk kita. Terhadap ayon, agar supaya jangan tren zaman membentuk kita. Maka berkaitan dengan ucapan syukur pernikahan pada malam hari ini, salah satu ajaran Alkitabiah yang berkaitan dengan pernikahan dalam rangka merubah, memperbaharui, memantapkan nous, akal budi, hati kita
kita harus mengingat ada 3 prinsip pernikahan yang disampaikan melalui Alkitab. 3 prinsip itu disebut juga dengan istilah trilogi pernikahan. Jadi yang pertama dari trilogi pernikahan itu ialah monoteisme. Yang kedua, kesetiaan. Yang ketiga, monoteisme, kesetiaan. Yang ketiga, sekali seumur hidup. Itu 3 prinsip Kristen, Alkitab di dalam pernikahan orang-orang Kristen. Monoteisme artinya monogami ya, bukan monoteisme. Monogami. Mono itu adalah satu, gami itu adalah kawin. Jadi 1 kali kawin. Dan 3 trilogi ini itu terikat satu dengan yang lain alias 1 paket. Dengan kata lain tidak berdiri masing-masing. Itu harus jalan sama-sama. Sebab bisa saja orang berkata begini, saya memegang prinsip monogami, kawin 1 kali. Tetapi tidak menjalankan prinsip kesetiaan, karena punya simpanan. Ya kan? Ada DP Hugel, ada selingkuhannya, tapi kawin 1 kali seumur hidup. Atau ada yang berkata, saya setia, tetapi tidak 1 kali seumur hidup. Maksudnya sekarang dengan si A 2 tahun, lalu kemudian dengan si B 5 tahun, dengan si C berapa tahun begitu. Berarti tidak menjalankan prinsip seumur hidup. Kawin itu 1 kali seumur hidup. Jadi monogami adalah 1 orang suami dengan 1 orang istri, 1 orang laki-laki dengan 1 orang perempuan, yang dijalankan dalam kesetiaan seumur hidup. Itu 3 prinsip dalam pernikahan. Nah, saya kira apa yang diajarkan Alkitab dengan 3 prinsip pernikahan ini harus kita wujudkan dalam setiap keluarga Kristen. Dan ini harus selalu disegarkan dalam setiap hari ulang tahun perkawinan seperti ini. Oleh karena tantangan-tantangan dari aion ini, dari tren zaman ini seperti yang sudah saya gambarkan tadi, begitu kuat dan banyak keluarga Kristen yang hancur. Maka kita harus selalu mengingat ini. Pernikahan Kristen itu adalah pernikahan antara 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang dijalani dalam kesetiaan di seumur hidupnya. Kiranya dalam perjalanan hidup keluarga, pengopaat ke depan akan terus seperti itu, dan dalam keluarga-keluarga kita semua ke depan juga akan terus seperti itu. Nah, lalu frase yang terakhir itu adalah merupakan kenyataan yang akan terjadi kalau frase yang pertama dan kedua itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Jadi frase yang ketiga itu sebenarnya adalah sebuah kesimpulan yang sudah jelas sekali. Kalau kita senantiasa mewujudkan kehidupan yang berbeda dengan tren zaman ini, dan selalu berubah dalam pembaharuan budi, berubah dalam hal pikiran, akan mendatangkan perubahan dalam perilaku-perilaku kita, maka otomatis kita makin hari akan makin mengenal kebenaran, makin bertumbuh dalam kebenaran, dan akan makin dapat mewujudkan kehidupan yang berkenan kepada Allah di setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Puji-pujian dari seluruh pria kaum Bapa.